Halo sahabat Historia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat lingun nalatai, salam sujud karendam malempang, adil katalinu, baco rabin kasaruga, basenggat kajubata. Harus! Bagaimana kabar sahabat Historia semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Sahabat Historia, pada kesempatan ini saya Heri Setianur SPD selaku guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Palangkaraya ingin menyampaikan atau mengulas materi sejarah Indonesia kelas 11 berkenaan dengan KD 3.1. Menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Nah, sahabat Historia, pada kesempatan ini ada beberapa materi pokok yang akan kita ulas, antara lain latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat pada masa itu. Tentu sahabat Historia semua tahu bahwa dari dulu sampai sekarang Nusantara atau Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan hasil buminya, serta merupakan komoditi yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa Eropa. Baiklah, sahabat Historia, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang bangsa Barat datang ke Nusantara. Sebelum kita mengulas lebih dalam tentang materi ini, terlebih dahulu kita samakan persepsi tentang bangsa Barat atau bangsa Eropa. Di sini, yaitu dalam konteks negara Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Selain itu, saya menggunakan kata Nusantara untuk menyebut Indonesia, karena sekitar abad ke-16 atau ketika bangsa Barat pertama kali datang, nama negara Indonesia belum dikenal. Hal itu dikarenakan negara Indonesia masih berbentuk kepulauan atau kerajaan-kerajaan. Latar belakang di sini bisa kita umpamakan faktor pendorongnya, karena setiap kegiatan ataupun peristiwa pasti ada faktor pendorong ataupun penyebab terjadinya. Oke, sahabat Historia, latar belakang yang pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II tahun 1453. Kota Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi dan juga sebagai pusat perdagangan Eropa. Komoditi utamanya adalah rempah-rempah. Setelah kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani, jalur perdagangan menuju kota tersebut diblokade. Dengan diblokadenya jalur tersebut, sehingga komoditi dan keperluan rempah-rempah negara Eropa terhambat, dan mereka memutuskan untuk melakukan penjelajahan samudera untuk mencari alternatif lain dalam mendapatkan rempah-rempah, yang akhirnya sampai ke negara-negara Asia termasuk sampai ke Nusantara. Kedua, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sedikit banyaknya dipengaruhi pada masa Renaissance, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa tersebut dan menghasilkan berbagai teknologi yang bisa digunakan dalam penjelajahan samudera. Seperti halnya penemuan mesin kapal yang dulunya hanya mengandalkan layar dan angin, dengan adanya mesin maka mempermudah kegiatan pelayaran. Selain itu juga ada penemuan teropong, kompas, meriam untuk mempersenjatai kapal dari ancaman para perompak atau bajak laut. Dengan kemajuan teknologi tersebut, sangat memudahkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Ketiga, adanya motivasi 3G. Pasti udah sering dengar sahabat Historia semua apa itu 3G, bukan jaringan handphone ya. 3G di sini ialah Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas, di mana negara-negara Eropa termotivasi untuk memperoleh emas atau kekayaan dari negara-negara yang didatanginya. Menurut saya, motivasi ini tidak terlepas kaitannya dengan adanya merkantilisme di negara Eropa, di mana emas merupakan standar devisa atau ukuran suatu negara dikatakan maju. Kemudian, glory atau kejayaan, di mana negara-negara Eropa melakukan penjelajahan samudera dengan motivasi mencari wilayah kekuasaan
ataupun jajahan baru. Selanjutnya, gospel, yang artinya menyebarkan agama. Dalam hal ini, yang mereka sebarkan adalah agama Katolik dan agama Kristen Protestan, yang dikenal dengan dua kegiatan, yaitu kegiatan misi dan kegiatan zending. Kegiatan misi atau kegiatan penyebaran agama Katolik dilakukan oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Sedangkan kegiatan zending atau penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan oleh bangsa Belanda. Keempat, adanya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus yang berbunyi bahwa bumi itu bulat. Hal ini menjadi motivasi bangsa-bangsa Eropa untuk membuktikan teori tersebut. Misalkan, mereka berangkat dari satu titik dan terus melakukan perjalanan, akhirnya akan kembali pada titik tersebut. Hal ini juga didukung dengan adanya berita perjalanan Marco Polo. Nah, itulah sahabat Historia, beberapa latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Sekarang, kita masuk pada proses kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa di sini, seperti halnya sudah disebutkan pada saat opening tersebut di atas, adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Secara data yang ada di berbagai buku literasi sejarah, bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera ke Nusantara adalah Portugis dan Spanyol. Kenapa demikian? Karena kedua negara ini mempunyai armada dan perlengkapan yang lebih maju dibandingkan bangsa lain pada masa itu. Sebelum mereka melakukan penjelajahan samudera, untuk menghindari bentrokan atau perebutan hegemoni di antara kedua negara Eropa ini, maka pada tahun 1474 dibuatlah perjanjian Tordesillas yang dipelopori oleh pendeta Alexander VI. Sahabat tahu isi perjanjian Tordesillas? Pasti ada yang sudah mengetahui atau mendengarnya. Isi pokok perjanjian tersebut berkenaan dengan pembagian jalur pelayaran, di mana Portugis diberi hak berlayar ke arah timur dan Spanyol ke arah barat. Pada tahun 1487, Portugis mulai melakukan pelayaran dan tiba di Maluku pada tahun 1512 bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan diterima baik oleh Kesultanan Ternate yang pada saat itu membutuhkan bantuan untuk melawan kerajaan Tidore. Tahun 1492, bangsa Spanyol juga memulai melakukan pelayaran ke arah barat dan tiba di Filipina tahun 1521. Tetapi pimpinan mereka, Magellan, terbunuh ketika terjadi peperangan dengan salah satu suku di Filipina. Mereka memutuskan melanjutkan pelayaran dan tiba juga di Kepulauan Maluku, diterima dengan baik oleh kerajaan Tidore, yang pada saat itu memerlukan bantuan untuk melawan kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis. Nah, sahabat Historia semua, melihat dari fakta tersebut, memperkuat teori dari Copernicus, meskipun berbeda arah, tetapi akhirnya bertemu juga di satu titik. Kedatangan Spanyol merupakan ancaman bagi Portugis yang sudah lebih dahulu datang dan memonopoli perdagangan di Maluku dan memanfaatkan perseteruan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Spanyol dan Portugis pun terjadi gesekan terkait jalur pelayaran yang sudah dibagi sesuai perjanjian Tordesillas dan terjadi beberapa pertikaian. Tahun 1529, akhirnya pertikaian tersebut diselesaikan dengan perjanjian Saragoza yang berisi pembagian bumi menjadi dua wilayah kekuasaan. Portugis menguasai Brazil ke arah timur sampai ke Maluku, dan Spanyol memiliki kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai Filipina. Kemudian, negara ketiga yang melakukan penjelajahan samudra adalah Inggris, yakni pada tahun 1577 dengan mengikuti jalur Spanyol ke arah barat dan sampai ke Maluku pada tahun 1579 untuk membeli rempah-rempah. Sebelum sampai ke Nusantara, Inggris berhasil menguasai wilayah India dan mendirikan EEC, Serikat Dagang milik Inggris.
Mendengar kesuksesan negara-negara Eropa seperti halnya Portugis dan Spanyol, Belanda juga termotivasi melakukan pelayaran dan melewati jalur timur tahun 1595. Tepat 23 Juni 1596, Belanda tiba di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, tetapi mendapat tentangan dari masyarakat lokal karena dianggap bersikap angkuh. Dan pada tahun 1598, Belanda datang kembali dan berhasil menguasai Banten, serta mendirikan serikat dagang yang bernama VOC untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Itulah, sahabat, proses kedatangan beberapa negara Eropa ke Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas dampak atau pengaruh kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Secara singkat, dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Dampak positifnya. Rakyat Nusantara mengenal teknik dan jenis-jenis tanaman baru dan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan diminati bangsa Eropa. Kedua, dampak negatifnya, secara garis besar, dengan kebijakan-kebijakan masing-masing negara Eropa, sangat merugikan dan menyengsarakan penduduk Nusantara, seperti halnya kerja paksa, kultur stelsel, landren, monopoli perdagangan, eksploitasi manusia, dan lain sebagainya. Itulah, sahabat Historia, kronologis kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, dan secara garis besar dapat saya simpulkan bahwa pada mulanya bangsa Eropa melakukan pelayaran atau penjelajahan samudera hanya untuk mencari alternatif mendapatkan komoditi rempah-rempah dan berdagang, tetapi pada akhirnya berkeinginan untuk menguasai dan memanfaatkan wilayah yang disinggahinya tersebut. Selain itu, bangsa Eropa juga pada awalnya diterima dengan baik oleh penduduk Nusantara. Dan seiring dengan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan penduduk lokal, maka bangsa Eropa di Nusantara mengalami banyak perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Sahabat Historia, itulah ulasan materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar, meskipun dalam situasi pandemi ini. Jangan lupa, tetap ikuti protokol kesehatan, serta yang paling utama, jangan lupakan sejarah, karena sejarah merupakan identitas suatu wilayah yang merupakan jati diri wilayah tersebut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Mari teruskan perjuangan para pahlawan untuk membangun negara kita menjadi lebih maju dan sejahtera. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Insinyur Soekarno. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Salam sahabat Historia.